Pasca libur Lebaran, pemerintah terus mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Biko Adisasmito menyampaikan, saat ini kasus aktif setiap harinya menurun hingga di bawah 90.000 kasus. Kapasitas testing terus ditingkatkan dan capaiannya dalam 9 minggu berturut-turut di atas standar Badan Kesehatan Dunia. Seluruh daerah dipastikan memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk melakukan testing yang lebih masif, sehingga kendala yang terjadi bisa segera diselesaikan. Pihaknya meminta pemerintah daerah memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk melakukan testing agar selalu di atas standar WHO. Jumlah orang yang diperiksa harian pada minggu ketiga Februari sempat menunjukkan penurunan drastis, yaitu hanya memenuhi 74,68% dari target WHO. Sebagai gambaran, target WHO untuk testing adalah 1:1000 populasi per minggu. Namun setelah itu, jumlah orang yang diperiksa harian terus mengalami peningkatan dan selalu konsisten di atas target WHO selama 9 minggu terakhir. Namun, sangat disayangkan pada minggu kedua Mei kemarin, setelah 9 minggu berturut-turut selalu di atas standar WHO, jumlah testing kembali rendah, yaitu hanya memenuhi 75,37% dari target WHO. Hal ini dapat terjadi karena periode libur Idul Fitri pada minggu lalu yang mempengaruhi operasional laboratorium, sehingga jumlah orang yang diperiksa menurun. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait penambahan kasus positif mingguan. Sejak puncak tertinggi di minggu kedua Februari, penambahan kasus positif mingguan terus menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam hingga hari ini. Per 16 Mei, penambahan kasus positif mingguan yang terjadi adalah sebesar 26.067 kasus, yaitu turun lebih dari 70% sejak puncak kasus. Jika dilihat secara berdampingan, maka penurunan kasus yang terjadi selama 13 minggu ini terjadi bukan karena testing yang rendah. Karena pada kenyataannya, testing konsisten berada di atas standar WHO selama 9 minggu berturut-turut. Capaian yang cukup baik ini diklaim Satgas Penanganan COVID-19 sebagai bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kedisiplinan masyarakat secara kolektif untuk disiplin protokol kesehatan.